Sukron Setiawan SE. Nanti yudisium tanggal berapa itu? Oh telat ya? Oh telat, jadi belum bisa ikut yudisium. Tapi kalau sudah ujian, karena kemarin kebetulan yang uji saya, jadi Sukron ini meneliti tentang modal sosial. Ya sebenarnya kalau bahasa yang lebih keren sosial kapital. Jadi sosial kapital, pemberdayaan ekonomi di pasar Yesomulyo Pelangi. Nah, sebagai orang dalam, bahasa kerennya insider ini, dia akan bercerita melihat bagaimana hal-hal yang unik yang diteliti oleh Sukron dan itu belum tentu ada di pasar lain di Indonesia. Kok nggak ngeri? Kalau hanya tidak ada di Metro itu biasa saja itu. Tapi penemuan Sukron ini nanti dia akan bercerita bagaimana modal sosial ini secara lebih jauh. Saya ingin menjelaskan supaya nanti dia tidak fokus ke yang lain, fokus ke modal sosial. Ada namanya modal kapital, Bu, modal uang. Ya, kapital sosial, modal dalam arti dia materi. Monggo Bu. Silakan Bu. Bu Titis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Sukron akan bicara modal sosial. Apa yang membedakan modal sosial dengan modal modal material, mungkin modal politik, modal agama, modal budaya, modal culture kalau budaya itu. Kalau kita bicara modal material, misal kayak hari ini ada orang yang punya materi, misal kita punya uang, itu bisa jadi modal kan? Uncle Tis, Mas Faisal punya modal kaos, itu material gitu. Ada orang punya modal budaya, Bu. Misal di sini ada tarian, itu juga jadi capital culture. Nah, Sukron khusus malam ini akan membedah temuan dia, skripsi dia, dan ini saya kira bermanfaat sekali tentang apa sih modal sosial itu. Jadi modal yang selama ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi ini berpengaruh signifikan terhadap perkembangan payung di masa-masa yang akan datang. Jadi saya cukup berterima kasih karena saya yang uji skripsi ini. Ini harus dijelaskan ke Mama Kron supaya skripsi ini bisa dipahami dan berguna, karena sebaik-baik ilmu yang juga bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Nah, jauh-jauh ibunya datang 8 jam ke sini supaya mereka kok bangga juga gitu loh. Bahwa selama ini 9 tahun di Metro anak saya ngapain? Apakah kamu bermaksiat gitu kan? Saya nggak tahu kan gitu kan. Di sekitar 1107 mahasiswa saya yang tidak bisa saya pantau satu-satu, tapi saya tadi sholatnya sambil mikirin akhirnya. Ternyata jadi orang kusuk gara-gara mikirin Sukron ini. Jadi orang-orang yang selama ini dibentuk berinteraksi dengan masyarakat, karakternya baik, peka, unggah-ungguhnya dapet. Berbeda dengan mahasiswa yang mungkin dia tinggal di kos-kosan, individual, dia tidak berinteraksi dengan masyarakat. Nanti Bu Siti saya kenalkan sama ibunya Sukron di sini, banyak sekali ibunya ini, dan emak-emak inilah yang menjadi emak-emaknya Sukron, Bu. Nah sekarang silakan Sukron untuk menjelaskan. Sebagaimana waktu ujian, tidak usah lama-lama. Kalau bisa 15 sampai 20 menit ini selesai dan bisa dipahami, nanti kita ada ruang diskusi. Karena banyak sekali nih tamu-tamu penting. Ada Al-Mukarram Al-Ustadz Wahyudin yang mungkin menyampaikan gagasannya kan gitu. Kita kan nggak tahu. Tadi tuh ada orang ini dari kesehatan, udah datang dari maghrib, mau nyampaikan tentang bahaya penyakit gula itu, diabetes. Tahu-tahu tadi minta maaf karena yang mau ngisi berhalangan. Akhirnya anak-anak buahnya tadi pulangnya nggak apa-apa, besok lagi aja. Monggo Mas Sukron Setiawan, kandidat sarjana ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dharma Setiawan yang saya hormati dan
ada Ibu Titis juga dan semua ya, karena saya tidak membedakan, ini semua ibu saya dipayungi juga gitu. Jadi mama ini ya semua saya hormati gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang ketepatan setelah saya ujian ini ibu main ke tempat Mbah gitu. Nah, beliau mampir ke Metro, dilalah kok ya pas saya ngisi ini gitu. Jadi ya sekalian pengen tahu mungkin. Saya mungkin nggak mukadimah panjang lebar, langsung aja. Yang saya sampaikan ini sebenarnya apa-apa yang sudah dijalani oleh ibu-ibu gitu ya. Andaikan teori ini disampaikan di awal dulu gitu, mungkin ibu-ibu bingung gitu. Tapi ketika ini dijalani secara alami, tumbuh perlahan-lahan, maka sebenarnya ini adalah perilaku ibu-ibu ini sebenarnya ada teorinya gitu. Jadi apa-apa yang terjadi di payungi itu bukan sebuah ketepatan gitu. Jadi memang benar-benar dibangun gitu. Hal ini memang benar-benar ada teorinya, ada pengembangannya gitu. Bukan payung ini bukan sesuatu yang ayo nggawe pasar terus jadi gitu. Atau ayo nggawe pasar kemudian bubar gitu ya. Iya. Jadi bertahannya payung itu emang ada teorinya gitu. Mempertahankan payung itu emang ada teorinya. Nah, ketepatan teori itu yang menjadi bahan penelitian saya gitu. Hal tersebut di teorinya dikatakan sebagai modal sosial atau bahasa asingnya itu sosial kapital gitu. Yang ini bahasa sederhananya adalah modal sosial. Modal sosial kalau lebih sederhanakan lagi adalah rangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok. Nah ini bahasa teori gitu ya. Tapi disederhanakan lagi, kalau nilai ini sebuah ide yang dipercayai bersama. Kemudian norma-norma ini peraturan yang sudah disepakati oleh mama. Nah ini dulu awal waktu Pak Dharma dan Pak Soban menyampaikan perihal kita akan membuat pasar gitu ya. Ini waktu awalnya dulu kan. Iya, waktu di rumahnya Mas Sudar ya, waktu di Pojok Buku. 4 tahun ya. Udah 4 tahun yang lalu. Di sini Pak Dharma nggak ngomongin peraturan buat pasar itu bagaimana, kemudian ini nanti payungnya akan gimana nggak. Di sana Pak Dharma nggak menjelaskan panjang lebar perihal itu gitu. Tapi itu dijalani perlahan dan itu terus tumbuh gitu ya, kayak ide itu terus tumbuh gitu. Nah ini ke norma-norma juga bukan ditentukan di awal. Norma itu peraturan yang muncul juga secara alami ketika emak-emak ini resah kalau ada pedagang yang gak ikut gotong royong. Nah disepakatilah adanya peraturan-peraturan. Itulah yang disebut dengan norma-norma gitu. Informal maksudnya kelompok masyarakat, kemudian dimiliki bersama. Tentu saja hal ini ya masyarakat yang memiliki bersama peraturan dan nilai ini tadi. Kemudian jika disingkat atau substansi dari teori ini adalah modal sosial adalah tingkat kesaling percayaan antar masyarakat. Jadi adanya peraturan itu tadi bisa sepakat, ada peraturan sanksi kalau nggak ikut gotong royong. Itu semua didasari oleh kepercayaan gitu. Jadi kalau disederhanakan lagi ya sebenarnya ini teori kehidupan sehari-hari biasa gitu. Cuma ketika dibahas lebih panjang, kita punya 7 unsur pokok di sini itu. Nah, unsur pokok yang pertama itu ada partisipasi, kemudian saling tukar kebaikan, rasa percaya, norma sosial, nilai-nilai, tindakan proaktif, kemudian modal sosial ini menjembatani. Yang pertama adalah tentang partisipasi. Partisipasi ini
sederhananya gotong royong di perilaku kehidupan kita sehari-hari gitu, dipayungi atau apa yang telah terjadi di payung ini ya gotong royong, itu disebut juga sebagai partisipasi gitu. Di teorinya, partisipasi ini adalah kemampuan sekelompok orang dalam asosiasi atau perkumpulan dan melibatkan diri pada suatu jaringan hubungan sosial. Nah, di sini berarti saya lanjutkan atas kesukarelaan, kesamaan, kebebasan dan keadaban. Jadi gotong royong itu bukan paksaan. Jadi partisipasi di sini bukan sebuah aturan yang memang dibuat harus ditaati seperti halnya di militer gitu ya. Jadi peraturan yang dibuat oleh warga ini adalah sesuatu yang memang alami, yang memang itu mencapai tujuan bersama dan di situ warga semua sukarela gitu. Jadi nggak ada paksaan. Jadi adanya gotong royong itu bukan sebuah paksaan. Dan memang gotong royong itu kan budaya yang ya dari dulu itu budaya kita gitu. Cuma di tempat-tempat lain mungkin gotong royong itu kayak sesuatu yang sangat jarang dijalani gitu ya. Karena memang mereka tidak punya kesaling percayaan antar sesama masyarakatnya gitu. Unsur yang kedua adalah saling tukar kebaikan. Tukar kebaikan ini tidak secara instan seperti halnya jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan membantu dan mementingkan kepentingan orang lain dan imbalannya tidak diharapkan seketika serta tanpa batas waktu tertentu. Saling tukar kebaikan ini tidak bisa secara instan seperti halnya jual beli. Jadi kalau kita merelakan lahan kita dipakai untuk kepentingan bersama supaya payungi ini punya tempat yang lebih luas, kemudian yang lebih rapi, itu tidak ada timbal balik yang ujuk-ujuk seperti halnya jual beli gitu. Contoh sederhananya itu kayak kemarin kandangnya Pak Min dipindah gitu. Nah itu kita payungnya tidak membeli. Dan saling tukar kebaikannya Pak Min terhadap warga payung ini juga terhadap payungi gitu ya, punya dampak yang akhirnya para pengunjung juga menjadi nyaman gitu. Nah, unsur tukar kebaikan inilah yang menjadikan modal sosial di Pasar Yosomulyo Pelangi ini bertambah kuat gitu. Yang ketiga adalah rasa percaya. Rasa percaya merupakan suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang telah dilakukan berlandaskan perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan tindakan yang saling mendukung. Paling kurang yang lain tidak bertindak merugikan diri sendiri dan kelompoknya. Rasa percaya ini sama seperti halnya gotong royong dan merelakan waktunya, kemudian lahannya untuk dipakai kepentingan bersama gitu. Sehingga modal sosial atau tingkat kepercayaan bersama ini semakin kuat lagi. Kemudian ada norma sosial seperti di awal tadi, ada peraturan yang tumbuh secara alami, kemudian ada sanksi-sanksi yang dibuat dan disepakati bersama gitu. Itu disebut norma sosial. Dan yang selanjutnya nilai merupakan suatu ide yang telah turun-temurun dan dianggap kebenarannya. Nah, ide tentang payungi itu merupakan suatu nilai di payungi ini. Kemudian ide tersebut terus berkembang sehingga payungi mampu bertahan lebih lama karena adanya kepercayaan terhadap ide di awal tadi. Yang selanjutnya adalah tindakan proaktif. Tindakan proaktif adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan pada masyarakat
dan seseorang atau kelompok selalu kreatif dan aktif. Di sini sudah jelas. Jadi modal sosial ini unsur yang keenam adalah tindakan proaktif. Jadi sederhananya tindakan proaktif ini ketika mau menyampaikan gagasannya tentang gimana ruang bagian sini akan diapakan ruang bagian sini, dan itu disampaikan kepada di forum semacam ini, itu adalah tindakan proaktif. Kemudian dieksekusi pada hari Sabtu saat gotong royong, itu adalah tindakan proaktif. Yang selanjutnya terakhir ini menjembatani. Bentuk modal sosial ini bersifat modern dan suatu pengelompokan asosiasi atau masyarakat, prinsip organisasi yang dianut berdasarkan asa universalisme tentang persamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan serta kemanusiaan terbuka dan mandiri. Nah, kalau modal sosial ini semakin kuat gitu, 7 prinsip ini memang benar-benar dijalani, dipayungi, itu maka akan modal sosial ini akan bisa menjembatani untuk mencapai sebuah tujuan bersama gitu. Secara singkat mungkin seperti itu hasil dari penelitian saya di Pasar Yosomulyo Pelangi. Nah, ini terakhir itu tadi menjembatani. Jadi penjelasan singkatnya tentang teori modal sosial seperti itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena memang lama nggak bicara di depan umum itu jadiin saya sulit untuk menyampaikan lebih simpel, lebih diterima lagi gitu. Biasanya tulanan kayu. Nah, karena memang ya itu tadi mungkin lama nggak bicara depan umum, jadi sulit dipahami kalimatnya ini ya. Jadi mohon maaf sekali atas kekurangan atas penyampaian saya ini. Mungkin Pak Dharma akan menambahkan atau menjelaskan secara simpel lagi gitu ya, nggak bulat gitu. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus. Ya, ini kan mempertemukan antara kaum akademisi yang biasanya mohon maaf ngomongnya daki-daki. Nanti kalau ketinggian takutnya disamplok pesawat itu. Nah, ini gimana kaum akademisi itu hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat mengerti. Orang itu mikirin apa sih? Kalau dia sebagai dokter mikirin apa? Kalau dia profesor gunanya untuk apa? Ini kadang kan kaum akademisi dengan praktisi sama Bu Titis itu belum tentu ketemu. Kalau Bu Titis kan sat, ini begini, besok harus jadi begini gitu. Tapi kadang akademisi ini bulat gitu lah. Tapi saya terima kasih sekali, dan Bu Siti Musliha, Ibu harus bangga karena Sukron meskipun 6 tahun kuliah itu nggak penting, Bu. Orang-orang hebat itu bahkan tidak lulus kuliah. Gus Dur, Cak Nun, Bill Gates yang nemuin Facebook itu orang-orang yang sebenarnya tidak lulus kuliah. Tapi mereka bisa memberikan pengetahuannya untuk masyarakat banyak. Nah, sekarang Sukron sudah lulus dan dia punya produk, Bu. Saya ingin jelaskan kalau biar emakmu bangga. Pertama, Sukron ini kalau Senin sampai Jumat dia akan mainan kayu, Bu. Dia punya simple woods. Jadi kayu simple. Dia bisa bikin meja, dia bikin kursi. Kuliahnya di prodi ekonomi syariah, prodi yang saya pimpin. Tapi dia bisa mainan kayu. Jadi dia punya laboratorium, Bu. Laboratorium sendiri di sana. Dan dia otodidak. Punya tabungan, beli alat. Jadi meja kursi hampir semua dipayungi itu dibuat oleh Mas Sukron. Yang kedua, dia tuh punya kekasih, Bu. Saya nggak tahu dia cerita atau enggak.
Dia punya kekasih namanya Eka Wahyuningsih, adik tingkat tahun 2017 dan sudah lulus. Sudah lulus, ya bareng sih. Nggak tahu wisuda nggak ya? Belum ya. Ya, tapi dia sudah lulus, tapi nggak ikut wisuda tahun ini karena kemarin telat ujian. Tapi sudah bisa dipastikan mereka akan nyandang gelar sarjana emosional, sarjana ekonomi, gitu, sarjana ekonomi. Nah, sarjana ekonomi, jadi SE Bu. Nah, mereka ini punya namanya bakso receh. Karena ibu belum pernah datang minggu, ada tamu 2000-an orang datang ke tempat ini. Ya ibu kan 8 jam ke sini kayaknya juga nggak mungkin kecuali ibu nginep. Sebenarnya ibu saya tawarin nginep di tempat Pak Haji Soban karena rumahnya kosong. Tapi ibu Siti ini mau pulang ke Melaris, mau nengok adiknya di Lampung Timur. Tapi saya ingin bercerita tadi Bu, mohon dengarkan Sukron sedang ingin menyampaikan sesuatu malam ini. Jadi ibumu tak ajak ke sini Kron. Nah, omsetnya Sukron sama Eka ini Bu, pergelaran 2 juta. Jadi Sukron sama Eka ini pergelaran itu bersih punya duit 1 juta Bu. Jadi dia berdua ini sudah punya penghasilan 4 juta Bu, 4 kali gelaran. Nah ini kan kudune sedang rabi Bu. Ya bener tak? Kudune itu rabi wae. Gak usah nunggu lulus nikah, nggak usah membebani si Eka dengan mahar ini itu. Kita pakai baju putih semua, kita pesta kopi, pesta tiwul. Wah, keren banget tuh. Teman-teman saya di Jogja itu ada namanya wedding kampung kreatif. Jadi weddingnya nggak di gedung, weddingnya tidak di tempat-tempat yang harus di kreativitas, tapi kita bisa percantik kampung itu menjadi wedding di bawah pohon bambu. Nanti solidaritas, teman-temannya ada yang bisa musik kayak si Novia bisa nyanyi, kita kan ada alat musik. Kemudian kita bisa pesta kopi karena ada barista. Jadi nggak usah mikirin, mahal enggak. Kalau kita gotong royong, pernikahan itu bisa kita dokumentasikan jadi film. Itu menarik gitu. Dan ini ide-ide yang terus berkembang. Nah, saya berharap tadi Bapak nggak bisa kesini karena nemenin Mbah Mus Kron. Kalau Bapak mau nengene tak tambahin menang mau Kron. Jadi tapi intinya saya sebagai dosennya Sukron, saya bangga dan Sukron itu tidak satu-satunya mahasiswa di sini Bu. Banyak sekali mahasiswa di sini dan alhamdulillah sekarang kedatangan Bu Titis. Bu Titis inilah yang punya gedung ini Bu. Bu Titis yang cantik jelita, seperti Mama Dede. Kalau Ibu ini ya saya sering manggilnya juga ustazah. Nah Bu Titis ini kebetulan sekarang ada berapa santri ustazah ini Afifah? Ada 10 santriwati dan kemarin habis wisuda 4 ya? 3. Oh 9, ada 9 yang mereka sudah hafidhoh di sini. Memang mayoritas perempuan Bu, karena saya percaya perempuan tuh lebih bisa ditata, lebih solid, lebih kreatif, lebih taat waktu gitu. Kalau laki-laki kayak kita gitu blengon. Makanya gerakan payungi itu 90% adalah kekuatan emak-emak. 90% adalah kekuatan mama. Dan saya kira kalau tidak ada perempuan di bumi ini, banyak hal-hal yang terbengkalai lah. Jadi persoalan dapur terbengkalai, bahkan banyak sekali perusahaan bisnis besar di Indonesia itu juga ditopang oleh perempuan. Menteri Ekonomi kita, Menteri Keuangan kita itu Sri Mulyani. Dan dari sejak zaman SBY dipakai sampai Jokowi dipakai itu menunjukkan perempuan juga setara. Nah, yang terakhir tadi yang disampaikan Sukron, tak sampai yang terakhir Kron, yang menjembatani tadi Kron. Yang menjembatani. Nah, yang dimaksud Sukron menjembatani tadi adalah apakah payungi itu menjadi tempat yang sangat universal. Universal itu mau agama apapun oke, mau suku apapun oke, mau budaya ras apapun oke ya. Payungi harus menjadi sesuatu yang universal. Rasulullah itu tidak hanya menjadi manusia yang diutus untuk agama Islam, tapi untuk semua umat manusia. Kenapa kemudian orang Jawa mau masuk Muslim, orang Minang kita tidak bisa lagi nyebut orang Padang ternyata. Kemarin saya habis dari Sumatera Barat, tour guide-nya tuh pinter juga ngomong. Kalau orang Padang tuh hanya 8 km, tapi kalau orang Minang adalah se-Sumatera Barat. Nah, Rasul ini tidak hanya dipercaya satu ras suku loh. Nah, kadang kita di Indonesia ini
tidak dipercaya suku lain aja biasa loh. Tapi Nabi ini sangat universal. Bagaimana nilai payung ini juga universal, bisa dipahami oleh suku apapun, negara apapun. Jadi kalau mereka menerapkan modal sosial ini diharapkan apa yang dikerjakan juga maju, bukan hanya dalam bentuk pasar ya. Selanjutnya adalah nilai kemajemukan jelas. Kita tidak bicara tadi perbedaan, tapi kita bicara persamaan. Kemudian kita kemanusiaan. Bagaimana pasar ini adalah pasar at-ta'awun, pasar tolong menolong, pasar yang memang gunanya tidak cari kekayaan memang. Kalau kita cari kekayaan di tempat ini kita akan kecewa. Tapi kalau rezekinya misal kok gudeg sundari 10 juta, alhamdulillah, kan begitu. Misal kayak Mbak Diana sebagai orang Minang kok kemudian jualan tiwul sama ikan bakar, kok omsetnya 5 juta, alhamdulillah. Padahal nggak bisa bikin tiwul, saya pastikan itu, ya kan? Ternyata mertuanya yang bisa bikin tiwul, dan orang Minang yang jualan tiwul kan hanya dipayungi. Itu kan melanggar norma-norma adat Minangan, Bu. Kemudian terbuka, ini kan terbuka dengan ide, gagasan, usul-usulan. Payung itu kan sangat terbuka sekali. Dan malam ini menunjukkan bahwa Sukron ini adalah asabikuna awalun. Jadi dulu ada sahabat Nabi itu 10 namanya asabikuna awalun. Nah Sukron itu kalau dipayungi ya asabikuna awalun, orang-orang awal. Jadi kalau besok masuk surga, kok kamu masuk neraka, itu putrinya nyerap, wah caranya dulu surga kayak gitu. Oh terangannya orang sholat subuh berjamaah. Misal, ya Allah ya Rasul, Sukron itu orang baik ya Allah, misalnya gitu kan. Ya kok kayak juga neraka, misalnya gitu kan. Terus putri nangis, saya nangis gitu. Terus kemudian malaikat ngomong, ini cah itu orang subuh berjamaah cah itu. Ya kita nangis akhirnya jadi surga yang paling ngisor. Terus kemudian mandiri ya, terakhir mandiri. Kita semua saya kira tidak mengukur orang dari omsetnya, kan tidak. Yang omsetnya kecil kita terus dorong supaya naik. Yang omsetnya besar juga mau ya membantu lah ya, membantu mendampingi, dan kita tumbuh bersama-sama. Sebenarnya ada sarjana satu lagi, tapi saya tidak tahu penelitian dia ini apa, karena dia diam-diam saja. Yaitu adalah saudara Edi Susilo Esos. Sarjana sosial. Sarjana sosial, Bu. Sarjana sosial. Dan minggu depan dia akan keluar dari kulinernya maknya. Maknya adalah Bu Ros. Bu Ros ini omsetnya sudah di level 3 jutaan ya. Nah kemarin dia izin, saya tidak mau ikut mak saya lagi, saya mau bikin pecel lele, kata dia. Oh siap, saya bilang. Apakah sama Yufi? Gitu kan? Ini ada Yufi nggak ya? Ada ya. Oh di KPR ya. Ya intinya saya senang sekali jika anak-anak muda ini kemudian mengembangkan sayap, buka sendiri, kemudian mudah-mudahan saya sih berdoa pecel lelemu bisa omsetnya 2 juta seperti bakso Sukron dan Eka ini. Saya pengen usul gimana baksonya bukan bakso receh, tapi bakso suka, saya bilang Sukron dan Eka. Dijawablah sama Eka tadi sore, nggak bisa kata dia. Ini sudah jadi sejarah. Oh ya siap. Soalnya udah nggak receh lagi Bu, omset 2 juta kok receh gimana kan gitu. Saya pengennya bakso suka, bakso Sukron dan Eka gitu. Atau bakso suka receh. Ya namanya usulan. Kalau ditolak ya kita kan tahu diri Bu. Oke, itu ya yang mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan yang disampaikan oleh Sukron. Saya tentu berterima kasih banyak. Sebaik-baik seorang sarjana adalah dia birrul walidain. Saya tuh agak sedih ya. Jadi saya kemarin cerita ya, kayak kemarin ada yang ketangkep. Itu tuh ibunya kawan saya. Semalam saya WA. Saya bilang 2 tahun saya tidak ketemu dia, kemudian ternyata dia bobol Masjid Al-Amin gitu kan. Sedih banget saya itu. Terus betapa pentingnya sebuah proses pendidikan masyarakat itu loh.
sehingga orang kemudian tidak nekat jadi seperti itu kan gitu. Jadi pemberdayaan seperti ini memang tidak untung secara materi saja sebenarnya, tapi untung secara sosial kan. Mendidik seorang anak supaya tidak jadi kriminal, supaya dia tidak jadi karena dilibatkan dalam gerakan kreatif di tengah masyarakat. Dia bisa nongkrong di sini sambil belajar, dia bisa berekonomi di sini. Nah 2 tahun tidak ketemu, semalam sudah laporan ketemu polsek. Kemudian ibunya ngomong gini, Mas Dharma, saya kok sedih banget. Dan ini di masjid di mana saya selalu berinfak terus menerus. Ini anak orang kaya loh Bu. Ini anak orang kaya, bukan orang miskin loh. Dan yang temennya bobel itu ternyata imam masjid, bapaknya imam masjid. Dan kita kan kenal semua kan? Kita kan kenal semua, dan 2 tahun ini dia tidak di sini. Dan semalam baru terdengar berita tentang dia pakai linggis jebol itu. Nah, artinya direncanakan kan Mas ya gitu. Dan saya katakan mereka bukan orang miskin. Ibunya itu rumahnya aja tingkat gede, keluarga besarnya juga kaya-kaya. Kemudian yang kawannya itu, pikir saya kan tadi gitu, Bu, apa karena temennya ini ya? Mas, enggak. Mereka tuh memang kemana-mana, dan ini tetangga kami, dan anak ini adalah anaknya imam masjid di kampung kami. Coba dua-duanya misalnya ya Sukron, Edi gitu, ya menang. Mau nggak tak bukain toko? Nggak punya modal, gampang. Modalnya 2, linggis sama palu. Ya itu mungkin kan. Buka toko yuk, buka bisnis yuk. Ya buka toko. Nah, gimana? Belum ada modal, ada modalnya linggis dan palu ya. Misal kan begitu. Itu bila bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Rada gede, orangnya juga gede ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.